Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul aliyyul azim. Yang mulia segenap para alimul ulama, para guru, para ustadzah dan segenap pengurus DKM Masjid Jami Al-Hikmah beserta seluruh staf yang sama kita hormati, aparatur pemerintah kita, Bapak Lurah, Ibu Lurah, Ibu maafin gak ada catatannya, beserta seluruh rombongan dan Bapak Ketua RW, terkhusus pula yang baru saja menyampaikan sambutannya, yaitu empok saya, Empok Haja Silviana Murni selaku anggota DPD RI dan juga insya Allah calon gubernur DKI Jakarta. Bukan begitu kok. Yang sama kita hormati dan muliakan Kakanda Ustazah Hajah Ida Farida Didi selaku istri dari Ketua MUI kita di Jakarta Timur, yaitu Kakanda Ustaz Haji Didi Supandi LC yang hadir bersama saya. Saya harus nyamper beliau karena beliau tuaan. Para bapak, ibu, hadirin jamaah, wabil khusus Menteri Perhubungan Al-Mukarramah Ibu Haja Ririn, karena beliau yang hubungin saya. Para ibu jamaah, para bapak hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa kumpul dan hadir dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gema Muharram memperingati tahun baru Islam 1445 Hijriah. Semoga tahun ini harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu. Hijriah merupakan kata yang diambil dari kalimat hijrah. Maka kalender atau almanak Islam dimulai dari hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Di Mekah saat itu Rasulullah beserta umat Islam dimusuhi. Rasulullah beserta kaum muslimin diteror baik mental maupun fisiknya. Maka ketika Makkah sudah tidak aman, sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, Makkah ini udah nggak aman. Ayo kita rame-rame pindah aja dah dari Makkah ke Madinah." Apa kata Rasul? "Wahai sahabatku, belum waktunya, karena belum dapat perintah hijrah dari Allah." Maka setelah dapat perintah hijrah dari Allah, Rasulullah pidato. Apa pidatonya? "Wahai sahabatku sekalian, perintah hijrah telah datang. Maka kalian semua siap-siap
berangkatlah lebih dulu ke Madinah. Sahabat bertanya, ya Rasul, Rasul berangkatnya kapan? Saya belakangan. Kok belakangan ya Rasul? Enakan juga bareng-bareng. Kalau bareng-bareng kan enak kita. Bener Bu? Apa kata Rasul? Wahai sahabatku sekalian, kalian mesti ingat, yang dicari-cari itu aku. Target utama yang mau dibunuh aku. Kalau kita berangkat bareng ke Madinah, kalian gak bakal aman. Ini Mekah bahaya. Kalian berangkat lebih dulu ke Madinah. Saya tetap di Mekah menghadang bahaya. Ini sosok pemimpin yang mengedepankan kepentingan umat, bukan kepentingan pribadi. Ya Bu, ya Bu. Tuh Rasulullah, perjuangan hijrahnya luar biasa. Malam mau berangkat hijrah, rumah Rasulullah dikepung, dipagar betis. Di dalam rumah Rasul 3 orang Bang. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali gantikan tempat tidurku. Kenapa? Karena tempat tidur Rasulullah yang diincer. Kamar Rasulullah target utama, yang mau dibunuh Rasul. Untung Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Jawabannya tepat Ibu. Apa kata Sayyidina Ali? Siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati. Nyawa taruhannya. Tuh anak muda yang soleh, anak muda pintar. Enggak begitu kok. Kalau anak muda pintar jawabannya pintar lagi dia. Ali gantikan tempat tidurku ya. Yang mau dibunuh ntar lu. Dan jangan saya Rasul, kan ada yang tua. Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh bocah pintar tuh. Tapi Sayyidina Ali anak muda yang soleh. Berangkat Rasulullah hijrah ditemani Abu Bakar. Keluar rumah dari pintu belakang, dikejar-kejar kafir Quraisy, dipepet terus sampai kilometer 50. Belum ada zaman itu, belum ada. Rasulullah dipepet. Akhirnya Rasulullah mampir di rest area. Belum ada rest areanya. Belum ada. Rest areanya ada, namanya Goa Sur. Sebelum masuk ke gua, Rasulullah bilang ke Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, kita ngaso dulu di rest area. Mau ngapain? Kali mau ngopi, namanya rest area. Kita mampir ke gua dulu dah. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Sabar ya Rasul, saya duluan yang masuk ke gua. Mau ngapain? Saya mau bersih-bersih. Takut ada binatang, entar Rasulullah ngapa-ngapa. Saking cintanya Nabi, Sayyidina Abu Bakar Bu, masuk duluan, bersih-bersih, coker-coker, korek-korek. Bener, tangannya diantuk kalajengking. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Kalajengking Arab. Beda sama kalajengking duren sawit. Arab. Sakit, bengkak, mukanya pucat. Sayyidina Abu Bakar nggak ngomong, diam. Ditegur sama Rasul, Ibu, ya Abu Bakar. Iya ya Rasul. La takhaf, jangan takut. Saya nggak takut ya Rasul. Wala tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak sedih. Enggak takut saya. Tapi mengapa muka rada galau begitu? Bete banget, kelihatannya gabut. Enggak ya Rasul, saya enggak bete, enggak gabut, enggak galau saya. Tapi ini tangan, ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Ngapa enggak ngomong? Komen dong, komen. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasul, langsung diludahin. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita Ibu. Bikinan bengkak. Ini perjuangan yang luar biasa. Hijrah fisik kayak seperti itu. Mekah Madinah 400 km, 450 km Ibu. Berangkat siang, panasnya itu membakar kulit. Apalagi kemarin jamaah haji kita Bu, Mekah kondisinya hampir 50 derajat. Masya Allah. Lagi wukuf 50 derajat, panasnya luar biasa. Saya pernah ngerasain 45 di Mekah tuh. Makanya waktu saya umroh itu mau ngerokok
lupa bawa korek. Itu rokok saya colek aja di batu. Bukan nyala, patah. Kirain nyala. Ya Allah, saking panasnya. Berangkat malam perjalanan ke Mekah, ke Madinah, apa? Panasnya, malamnya dinginnya menembus tulang. Luar biasa perjuangan Rasulullah hijrah karena perintah Allah. Maka kita hari ini bukan hanya sekedar hijrah fisik, tapi kita pengen hijrah mental, hijrah batin, dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Makanya kita pengen di tahun ini ada perubahan. Bu. Perubahannya apa? Dari yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang kemarin-kemarin ngajinya rada malas, tahun ini ngajinya getol. Jangan pakai alasan macam-macam udah. Jangan pakai alasan itu dalil yang kagak enggak. Saya pengen banget ngaji, gabung sama ibu-ibu majelis taklim. Cuman Pak Ustadz repot banget saya. Oh, ngomongin repot, semua kita repot. Bener Bu? Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Semuanya kita repot. Dari muda kerja udah repot, punya anak ngurusin anak repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan mau ngajinya? Makanya ngaji, Masya Allah, ibu-ibu Bang, kalah kita sebenarnya sama emak-emak. Saking banyaknya pengajian se-Indonesia, emak-emak ada yang iri. Saya heran ya sama ibu-ibu, kok demen banget tuh pengajian. Najo, lu kagak ngaji. Bener? Iya, ini kalau kita ngaji begini kumpul, ngaji itu nggak ada batas waktunya. Dari mulai kita di bedong sampai di bedong lagi. Siapa yang bedong? Amil. Jangan udah ngerahasiatan, pengen buat ngaji. Nek ngaji nek, malu mantu ntar apa? Gua lagi men. Sing, nenek men, najong bener. Gak ada alasan. Makanya kita kepengen luangkan waktu. Ini ngaji begini, Masya Allah, luar biasa Ibu. Dosa-dosa kita dirontogin nih datang kemari. Rabah dada kita masing-masing, pasti banyakkan dosa sama ibadah. Usia makin bukan beradu ya? Ada lagunya kan? Ada kan lagunya? Masya Allah. Sekarang nih kita pengen ada perubahan. Kalau ngaji begini kan dosa-dosa kita dirontogin, diusak, dihapus, ditipek, digebeng. Bener kok. Rambak dada kita, ya Allah. Kadang dosa yang gak sengaja, apalagi yang disengaja, yang kecil yang besar. Dosa sama orang tua, sama saudara, temen, dosa melaki, apalagi sabrek-abrek udah. Udah ngobrol-ngobrol budek kok dosa melaki nih. Berangkat ngaji laki diperintah. Gua ngaji dulu Bang, ntar kalau hujan jemuran lu angkatin. Ada model begitu di kampung saya kok, di kampung saya itu. Di kampung saya tuh emak-emak begitu. Orang kampung saya ketularan orang sini. Ya Allah. Dosa nggak sengaja kadang-kadang keluar, laki lagi tidur bangunin salah. Bangun Bang, lihat no, jam berapa udah. Laki-laki tidur suruh niat jam. Salah Ibu. Ibu aja yang melek niat jam. Laki lagi merem disuruh niat jam. Bangun Bang, lihat no, jam berapa udah. Laki lagi tidur. Kerjaan lu tidur mulu Bang. Lakinya ngomong, bagus, tidur aja kerja. Iya Bang ya. Salah ngomong mulu Ibu. Ini hari baru bangun Bang, lu rezeki lu habis patok ayam. Lakinya ngomong, emang ayam gue ngempanin. Ini salah ngomong lagi. Ini dosa kesalahan kita yang kecil-kecil kumpul begini dirontogin. Alhamdulillah. Pahalanya luar biasa Ibu. Pahalanya luar biasa. Pahalanya. Mau bisa kayak kagak kayak datang aja ke pengajian. Ustazah kita ikutin, ustazah bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Mau bisa kayak baca kagak, bawa tuh kitab. Ustazah kebet.
Usahanya tutup lah tutup. Temen nyolek, cing halaman berapa? Boleh kebiat doang ini. Tengah juga. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia nih lama. Nggak pindah kita terawih, ngaku aja udah. Orang sekarang mau nyari yang singkat-singkat aja. Bener Bu? Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita jenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit? Nggak pakai modal. Nengokin orang sakit minimal jeruk 2 kilo bawa. Datang doang nengokin ke rumah sakit nggak bawa apa-apa. Temen lagi diimpus dia tanya, emang apa yang lo rasain Ji? Lo pakai diimpus di sini Ji, emang apa sih? Emang lo rasain apa? Yang diimpus ngomong, enggak deh gue rasa-rasa. Nah kok begitu? Iyalah lo kemarin ke bawa apa? Kalau gue kue jeruk mah enak kali nih, ada rasa-rasanya, ada asamnya, ada manisnya, emang PA. Ya pahalanya gede. Kumpul kita ada perubahan. Maka hari ini memperingati tahun baru Islam, memperingati Muharram ini dengan 2 cara mendekatkan diri kepada Allah. Apa? Pertama bertasyakur, yang kedua bertafakur. Kenapa kita peringati Muharram? Karena Muharram ini bulan yang dimuliakan Allah. Di mana bulan Muharram ini banyak kaitan sejarah dengan para nabi. Diterimanya taubatnya Nabi Adam di bulan Muharram. Diusir Nabi Adam dari surga beserta ibu Hawa di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Nuh tuh ya kaumnya diselamatkan melalui bahtera di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Musa dari kejaran orang-orang kafir tuh ya enggak, dari kejaran mereka dibelah lautan merah di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan Nuh di bulan Muharram. Allah difitnanya Nabi Yusuf Siti Zuleho juga di bulan Muharram. Semua kaitannya banyak dengan sejarah para nabi dan rasul. Apa yang kita mesti jalanin sebagai tasyakur kita, bukti syukur kita kepada Allah? Pertama, kita isi dengan kegiatan ibadah. Muharram itu bulan perbanyak istighfar. Istighfar apa sih Ustadz? Minta ampun. Ada nenek nanya, istighfar apa sih? Minta ampun. Bacanya ada? Loh ada. Ada istighfar Nabi Adam, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kepanjangan Ustaz, saya kalau bisa ya udah ganti istighfar Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minau. Enggak ada yang pendek Ustaz. Istighfar yang biasa kita baca tuh ya habis sholat, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wal dhunubi wa taubata wal maghfirah. Tambah panjang aja Ustaz. Orang saya minta yang pendek lama ngapalinnya. Ya udah istighfar yang biasa aja. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ada yang pendekan lagi nggak Pak Ustaz? Ada Mas, ada. Tenang aja. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Nggak bisa berhenti jadi orang Islam. Istighfar perbanyak, merontokkan dosa-dosa kita. Yang kedua yang kita jalanin apa? Mendekatkan diri kepada Allah melalui syukur kita. Perbanyak puasa sunnah. Nih besok kita menghadapi di mana hari Tasu'ah dan hari Asyura, hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram. Sunnah melaksanakan puasa. Apalagi Pak Ustaz? Kelebihan harta, kelebihan rezeki, bantu mereka anak-anak yatim. Bu, yatim doanya langsung didengar oleh Allah. Doanya didengar Allah, sumpahnya tokcer.
Jangan macem-macem sama anak yatim. Jeritan batin anak yatim langsung mengguncang aras. Maka hari ini kita berkumpul, kita keluarkan sebagian harta kita buat mereka. Jangan pelit, jangan medit, koret, budut gasiran, pantat kuning bol nonton. Orang udah parah itu kalau udah pantat kuning bol nonton, Bu. Udah parah tuh. Minum kopi ampasnya dijemur lagi itu saking pelitnya tuh orang. Makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Ada kucing melongo nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah kebanyakan pakai presto, tulang hancur di presto semua. Dan kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit. Ya Allah, orang kalau udah pelit medit bang koret itu jangankan buat orang lain, buat diri sendiri pelit. Bener, banyakan begitu, punya duit 10.000, perutnya lapar, mikir-mikir itu. Kalau gue beli nasi goreng habis nih, jadi habis ya. Jangan, bener. Duitnya utuh, ceban, bener. Cuma tidur, utus pada ngambang, lu rasain tuh. Makan pencarian lu. Pelit. Ini kita berbagi dengan mereka. Hidup enak adanya orang lain, bener bang. Hidup enak adanya orang lain. Disebut kaya ada yang miskin. Nggak mungkin disebut kaya kalau nggak ada yang miskin. Disebut atasan ada bawahan. Nggak mungkin ada atasan, nggak ada bawahan. Lah, kayak ada empok pakai baju atasan doang. Nggak ada bawahannya lah, diselepatin bocah. Emang semua Allah kasih pasang-pasangan. Ada pasangannya semua. Ayah Haji Roma Irama udah bilang, ada tuh dalam lirik lagunya. Lagunya Perbedaan judulnya. Memang sudah diatur dalam hidup ini semua berbeda. Bener tuh. Nah, ada lagunya. Ada yang sedang, ada yang miskin, dan juga ada orang kaya. Agar satu sama lain bisa saling memerlukan, agar roda kehidupan bisa berputar, berjalan, berputar. Masa nyanyi dong, real. Bu, kita jangan lihat lirik nadonya, tapi lihat liriknya luar biasa. Bener. Karena semua kita ini pasti perlu orang lain. Saya ngomong begini karena ada bapak-bapak, ibu-ibu yang dengerin, bener kan? Ibu bapak menghadapnya kemari. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita ini hidup saling perlu. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai maghrib saya ceramah, cuman yang dengerin nggak ada. Balik kata Marbot, itu udah lama begitu. Hidup enak adanya orang lain. Makanya 5 jari nih, kalau 5-5-nya kompak, bisa mukul, bisa nampar. Kan beda-beda ini 5. Bener kan Bu? Jempol, telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, beda semua, namanya beda. Tapi kalau masing-masing semuanya kompak, mukul bisa, nampar bisa. Coba-coba makan pakai jempol doang. Ayo dah, 3 hari belum kelar kok. Nampar pakai telunjuk kagak sakit. Lalu 5-5-nya kompak bersatu. Ada simbol dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jempol simbolnya pejabat. Siapa dia? Pak RT, Pak RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden. Kerjaannya jempol nih. Dia sama jempol. Kerjaan kalau udah dijempolin sama pemerintah, cakep, mantep, bagus. Jempol. Yang ini telunjuk, simbol orang kaya. Kenapa telunjuk? Karena orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bener. Bang, madrasah bangun di sana. Bu, orang kaya yang nunjuk rapi kok. Coba-coba yang miskin nunjuk sembarangan. Saya ditekuk orang kagak model lu. Nunjuk lagi lu. Orang kaya mah jangan kan nunjuk, duduk doang nih orang kaya. Duduk. Lagi duduk kentut. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat bapak, orang kaya. Coba kita yang susah kentut sembarangan, abis kita dibully. Setan lu, bau bangkek bener lu, ada bener lu kentut sembarangan. Lu pindah sono pinggir kali, diusir. Ya Allah. Makanya tunjuk dia. Yang ini jari tengah. Siapa jari tengah? TNI, Polri.
adanya di tengah dia. Kenapa? Karena jari yang paling tengah, jari tengah, di tengah adanya supaya netral. Oh sono kagak, kemari kagak, netral nih, tengah-tengah ya. Jangan ke sono, jangan ke sini, tengah-tengah, netral ya. Enggak boleh berpolitik netral ya. Netral. Ada baleho di depannya, aduh turunin. Yang ini jari manis. Siapa dia? Simbol anak muda. Kenapa jari manis? Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung, tetap namanya jari manis. Enggak berubah. Yang ini baru kelingking bang. Simbol kaum perempuan. Dharma wanita. The power of mak-mak. Kelingking. Kecil tapi antem. Jangan macam-macam sama kelingking. Fleksibel nih, kemana aja masuk. Bener bang, ke hidung masuk, ke kuping masuk. Nggak di kampung saya ngecek ayam nelor apa kagak disodok pakai kelingking. Nggak mungkin pakai jempol, boros. Kesian bola ayam ledes. Masing-masing fungsinya sesuai kemampuannya, berjuang profesional dan proporsional. Jelas. Nih 5-5-nya, cuma 5 jari ini hati-hati ada kelemahannya. Mesti kita raba di mana-mana. Kalau sweet kelingking ketemu jempol, yang kalah pasti jempol. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Berapa banyak jabatan sering tunduk gara-gara? Berapa banyak kekuasaan sering jatuh gara-gara? Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di surga? Ayo. Dirayu, ayo ayang beb mam dong tayang. Nabi Adam dimakan buah khuldi, nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Coba ibu nggak percaya, ntar pulang pegang leher suami ibu. Tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Itu. Tapi ibu Hawa makannya nggak nyangkut di leher, langsung di dada. Alhamdulillah. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja bang. Punya bini abang. Nanya, neng ini buah khuldi ya? Bukan bang, ini paya Arab. Tapi nggak semestinya kelingking menang mulu. Sweet tapi ketemu jempol menang, tapi ketemu telunjuk baru kalah. Tunjuk orang kaya. Hanya perempuan asal niat duit biasanya udah teklok aja bang. Ini bukan matre, emang udah kodrat perempuan begitu, bawaan lahir, cemburuan, emosian, mata duitan. Itu emang udah bawaan lahir bang, nggak bakal berubah tuh. Ya cemburunya bisa berubah, antara aja ngaji ada gurunya. Emosinya bisa berubah karena dia ada usahanya. Yang nggak berubah mata duitan. Makanya nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Di tapan bang diselipin, duit sial. Udah umpetin masih ketahuan sama lo. Masya Allah, kita kepengen kebersamaan, kekompakan. Yuk, nih melalui santunan anak-anak yatim. Bukan mereka enak dan makan enak di bulan Muharram, tanggal 10 Muharram. Enggak. Ini pola upnya ke depan mesti ada, bukan hanya sekedar sandang, pangan, ya enggak? Tapi kita perlukan apa? Anak-anak kita yatim, kita berikan beasiswa pendidikannya buat anak-anak kita. Insya Allah yakin bu, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Nanti orang yang menyantuni anak yatim menanggung beban anak-anak yatim seperti jari telunjuk dan jari tengah di surga bersamaku, kata Rasul. Insya Allah. Alhamdulillah. Muharram kita pengen pelaksanaan hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Yang kedua yang mesti kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah selain bertasyakur, dan yang kedua adalah bertafakur, introspeksi. 1445 jumlah bilangannya nambah, tapi hakikatnya kurang sisa umur yang Allah kasih.
Apa kita tafakurnya? Sudah sejauh mana ibadah yang kita lakukan? Apa yang mesti kita berikan? Karena kita semuanya hamba yang Allah ciptakan tidak lain untuk beribadah, menyembah kepadaku. Maka kita kepengen, mumpung dikasih kesempatan tahun baru, bulan baru ini, ayo kita pengen ada peningkatan kualitas iman, takwa, ibadah kita. Karena apa? Karena pengen kita semua lagi mencari bekal. Kalau kita nggak manfaatin, kita nggak bakal tahu. Karena kita semua nih, kita lagi pada ngerantau. Nih kita lagi ngerantau nih di dunia, di Durensawit lagi ngerantau. Yang namanya orang ngerantau, ingat pulang. Orang ngerantau tuh kudu ingat pulang. Orang ngerantau kudu ingat pulang. Orang ngerantau kudu ingat pulang. Nih semua kita perantau, pasti bakalan pulang. Bener Bu? Makanya Al-Quran bicaranya pulang. Sebenarnya apa? Karena pulang hakikatnya enak. Maka Allah bilang telah berpulang ke rahmatullah. Orang kalau meninggal diumumin begitu. Kenapa bahasanya pulang? Karena pulang adalah kenikmatan sebenarnya. Mana contohnya? Dulu nih zaman kita sekolah SD, ada gurunya galak banget. Pelajarannya kita kagak demen. Diumumin sama kepala sekolah, anak-anak berhubung bapak gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Girang banget kok kita lompat dari atas meja. Hore, kenapa? Boleh pulang. Pulang sebenarnya pulang haji. Enak seminggu sebelumnya diumumin sama kepala kloter, bapak ibu jamaah, seminggu lagi kita akan balik ke tanah air. Wow, girang banget udah kok jamaah semua. Kebayang udah genteng rumah kita. Pulang disambut di bandara sama keluarga. Dipelukin, diarak sampai rumah, dipasangin petasan, digelarin ambal, dipakein kasur. Empuk banget kasurnya baru, duduk di situ. Yang datang pada peluk-pelukan ceritain Mekah, Madinah. Ada yang datang cerita Mekah, cerita haji semua. Allah, kongkok dari pagi sampai sore, sampai lepas sembahyang. Ada orang kampung saya begitu. Ya Allah kok girang, enak orang pulang mudik, enak. Lebaran ketemu saudara keluarga di kampung halaman, indah terasa. Walaupun nggak ada modal, dibela-belain naik motor Mio joknya pendek, sambung pakai papan, tumpuk 3, nyampe ke Brebes, ke Tegal. Ketemu sama saudara di kampung, alhamdulillah. Pulang hakikatnya enak. Setelah kita acara di Masjid Al-Hikmah, kita ini semua bakalan pulang ke rumah masing-masing. Enak, bau besek. Setelah kita tinggal di Durensawit, kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak. Nah lu ini lempengan ini ngomong enak rada berat nih. Kenapa berat? Masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Maka kita sekarang dalam rangka melaksanakan proses mencari bekal menghadap Allah. Bekal yang terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan yang hartanya banyak, jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, ya, tetapi kata Allah yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling mulia, yang paling tinggi takwanya. Alhamdulillah, nih kita semuanya lagi nunggu giliran, maka kita disiapkan dari sekarang untuk apa? Untuk nyari bekal, karena al-mautu ya'ti baghtatan, mati datangnya dadakan, kita nggak tahu. Yang dekat dengan kita, dekat banget kematian, Bu. Bukan anak, keluarga, enggak. Yang lebih dekat dengan kita, kematian. Mana contohnya? Napas kita keluar, enggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang. Maka engkong saya ngomong, jadi orang jangan sombong. Tong, Neng, apa engkong? Manusia itu umurnya enggak banyak. Manusia itu umurnya cuma 7. Kok 7, Kong? Iya, kalau nggak Senin, Selasa. Kalau nggak Selasa, Rebo. Iya bener ya Ki ya, ngomong. Kalau nggak Rebo, Kemis, bener juga. Maka jadi orang jangan sombong, jangan. Manusia biar anti tembak, anti pelor, anti peluru, anti bom tetap mati. Apalagi anti air.
Ada orang anti air kok, yang nggak pernah kena air wudhu tuh anti air. Makanya manusia jangan sombong tong, jangan. Manusia nggak ada yang jago, kata ngkong saya, yang jago ayam. Tuh kata ngkong. Manusia nggak ada yang super mami. Tuh kata ngkong saya. Makanya kita kepengen nyiapin diri kita buat apa bang? Karena kita semua nih, kita nggak tahu. Bener bu? Kita nggak tahu. Isma syi'ta fa innaka mayyitun. Ini nasihat malaikat Jibril ke Rasulullah. Muhammad, hiduplah kamu semau kamu. Fa innaka mayyitun. Sesungguhnya kau bakal mati. Bener. Maka dibikin lagu sama Kong Haji Roma Irama. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Sekarang atau lusa, tua ataupun muda, yang pasti kau akan mati juga. Bener juga Kong Haji Roma. Hebat Haji Roma, karangan lagunya berdasarkan Quran dan hadis. Boleh saja kau cintai dunia, tapi ingat suatu saat kau kan meninggalkannya. Kan begitu lagunya. Ya Allah kok, ketik dah di Google, cari boleh saja judulnya. Mbok agak cayaan, ketik di YouTube. Berbuatlah apa yang engkau suka, tapi ingat semua itu kan ada balasannya. Baik ataupun jahat, lurus ataupun sesat, semua kembali padamu juga. Ya Allah, semua kepada kita. Ini kita lagi nunggu kematian. Apa ibu-ibu duluan, saya belakangan? Kita nggak tahu. Misteri. Atau sebaliknya saya yang belakangan, ibu-ibu duluan? Kita nggak tahu. Namanya mati. Iya dah, saya yang duluan nyolatin ibu-ibu. Kita nggak tahu. Semua kita pasti bakal meninggal. Apa yang kita bawa? Kita pengen mendapatkan pahala ridwan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika masuk ke alam barzah, munkar nakir dengan senyum ngadepin kita, dan nggak serem-serem dalam kubur, malah ngajak kongkok dalam kubur. Kok kalau orang yang berbuat amal soleh, lu nyampe Ji? Iya mang, sehat, alhamdulillah. Udah ngopi belum? Baru nyampe juga belum dikasih air, buru-buru kopi. Baru nyampe aja duduk belum kasih air. Air. Iya, belum minum lagi tadi. Orang mah kasih air dulu gitu. Kan capek jauh-jauh. Dilihat, untung nengok ke kiri ada meja kecil. Baru kali ini bertamu, meja ada, bangku nggak punya. Alhamdulillah, kok mesti maafin ya. Orang nyampe tawarin deh tadi, ngaso dulu bentar gitu. Biarin nggak ngapa-ngapa. Apa dulu? Oh bangku. Oh udah biarin, ngapa-ngapa. Ini bangkunya ya dulu. Iya, memang kalau meja pendek, memang bangkunya pendek juga. Canda nih, canda. Ntar aja guru, ya gampang. Terus ini, sedikit lagi asar. 10 menit. Bu, kita semuanya, Ustaz saya masih muda, jauh sama mati. Kagak. Orang yang berbuat amal soleh, berbuat kebajikan, masuk ke dalam kubur munkar nakir kok. Lah senyum aja dia. Lu nyampe Ji, gue pengen nanya sama lu. Tuh sehat, lu dari mana sih? Gue lihat domisili lu durian sawit ini. Masuk tanya dah, ditanya mungkar nakir, marobuka. Lah kita jawab, Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Nah, lancar Ji lu. Iya, alhamdulillah. Gua merah dah, merah mungkar nakir kok. Ngerti merah? Mantap, becir. Pergi, datang orang nemenin tinggi putih, bang. Tangannya begok batang waru, betisnya buting padi. Bu, udah kalau bu. Biji matanya gede enggak, kecil enggak. Bibirnya dari 5 dibelah 4. Kalau 5 dibelah 2 kegedean. Kalau kegedean doer. Masa beda dari doer? Nanya kita orang cantik banget. Man anta lam arafi dunia ajmal minka. Siapa anda? Saya nggak pernah lihat orang secantik anda di dunia. Orang itu jawab, ana amaluka soleh. Akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah.
Sebaliknya orang yang nggak pernah ibadah dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid nggak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, sama habib gedeg banget, jangankan sama orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, kejamnya 17 setan, anak yatim, saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Tuh kenapa leher botol kecil kok dicekekin mulu sama dia. Nggak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir paling bengis. Apa kata munkar nakir? Emang gue lagi tungguin lo ya. Nyampe juga lo di sini. Lu kenal sama dia, Kar? Belum kenal, Kir. Coba lu nanya duluan, Kir. Dia boleh kok, karkir aja orang CS-nya. Gantian, Kir, nanya lu. Maro buka kagak nyaut, diem aja. Ngapa itu dia, Kir? Aukar, budak kali. Bagi tugas dah kalau begitu, ambil pentungan diambil, pentungan malaikat ibu. Kalau digotong manusia seluruh dunia kagak bakal keangkat, saking beratnya tuh pentungan. Munkar nakir bagi tugas, Kir ambil pentungan, berangkat nakir OTW naik Grab. Sesuai aplikasi, udah sama Sherlocknya udah berangkat bawa pentungan. Ditanya tuh makhluk yang baru masuk ke dalam kubur, maro buka kagak nyaut, hajar, Kir, siap, Kar, gede duwer, langsung sedih-sedihnya mental, kulitnya copot, tulang mental pok, tulang mental, kulit copot, baru teriak merasa menyesal dia, Bang. Apa teriakannya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia bentar aja, bentar. Saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah, saya mau sedekah. Malaikat ngomong, kemarin kemana aja lu? Budek lu dibilangin lu, ngaji nggak pernah ngaji lu, malah ustaz lu ngomongin ustaznya, lu kata-katain, lu gosipin, lempangan lu rasain ini. Ini gini. Nah, lu kenal dia, kirim dia, kenalin yang kemarin korupsi bansos. Wah. Nauzubillah min. Maka kita lagi nyari terus, Bu. Buat apa? Buat takorup ibadah kepada Allah. Maka Rasul bilang umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Segitu doang. Nyontoh Nabi cuma 63. 63 jatah hidup kita di dunia. Nyontoh Nabi tuh kalau nyontoh Nabi. Maka yang hari ini udah 62 tahun 11 bulan. Harap makan yang enak-enak udah kok. Jangan pakai pantang-pantang, udah embat aja udah. Sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Kita kepengen panjang umur dalam taat ibadah sesuai doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan tahun baru ini membawa perubahan buat kita dan perubahan buat bangsa negara kita. Amin ya rabbal alamin. Karena kita pengen ada perubahan yang lebih baik, ke arah yang lebih baik, sehingga negeri kita dijadikan agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera, agar negara Indonesia sejahtera. Ibu singkat dah, agar negara Indonesia sejahtera. Terima kasih. Kita baca Fatihah, minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari malapetaka. Kita selamatkan di dunia dan selamat di akhirat. Anak-anak kita yang baru pada masuk belajar sekolah atau yang sudah masuk lagi sekolah, Allah kita doain beliau anak-anak kita semuanya, Allah berikan kemudahan dalam belajarnya, Allah berikan kepahaman dapat mendapatkan ilmunya, dan insya Allah kelak jadi anak-anak yang solihin dan solihat. Doain orang-orang tua kita, keluarga kita, guru kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya menjadi raudhah min riyadil jinan. Dan kita yang masih hidup, Allah panjangkan umur dalam taat ibadah, Allah berikan kekuatan, kesabaran dalam menjalankan hidup. Dan insya Allah di tahun baru 1445 Hijriah ini lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, dan insya Allah semakin meningkat kualitas ibadah kita. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Jam 3 pas, belum makan saya, kalau ada disiapin ya. Belum makan, kalau ada ya, kalau kagak bagaimana, kayak usahain juga ya. Kita ngingetin, ngasih tahu doang, takut kelupaan. Jadi ya dah, doain saya biar gemuk, biar sehat. Nah, kalau gemuk bukan atile jadi tolek. Ya, insya Allah doain saya nanti sore harus sampai jam 5 di Bandara Soekarno-Hatta Ibu, karena emang buru-buru ngejar waktu, karena mau langsung ke Malaysia acara Walimatul Khitan Yunatin Upin Ipin. Itu aja dari saya, mohon maaf. Ya kena prank. Nah, dari saya mohon maaf. Oh iya, lupa Ibu lupa Bu, ada satu lagi informasi sebelum saya tutup. Saya kemarin nggak sendiri, tapi ada teman-teman rombongan, dan saya membawa produk madu murni dari Sumatera, namanya madu Bang Tile mereknya. Mereknya enak. Ini ayah Haji Roma Irama udah langganan, setiap bulan tuh 37 liter buat soneta semua, dan teman-teman artis juga kayak Cici Paramida, Ika Nurjana, banyak yang lain udah pada konsumsi ini, luar biasa. Ibu, saya bukan jualan, tapi ngajak ibu bapak supaya beli. Jadi belum kelar ini ngomong, belum kelar. Ibu beli itu produk ada di sana tuh, di standnya tuh anak-anak ya Bu. Satu beli itu ada ukurannya macam-macam di situ. Ada yang 120.000, ada 60.000, ada yang 25.000. Untuk apa? Bukan buat pribadi saya, tapi saya lagi punya hajat di depan rumah ada 3.000 meter. Saya lagi cicil bebasin buat pembangunan pondok pesantren. Jadi saya mau luasin dulu tuh, lebarin ya, karena emang baru mulain rada-rada berat. Jadi baru mulain rada-rada berat, memang baru mulain ya, karena lagi mau bebasin buat lahan. Insya Allah semua itu keuntungannya akan kita salurkan, karena memang ini murni madu, bukan ada campuran, langsung dari hutan. Insya Allah buat kesehatan, buat recovery, dan juga buat stamina supaya kuat. Nggak percaya, beli aja dah. Yang punya duit silakan beli, yang kagak punya duit boleh minjem sama temennya. Kenapa? Ya kalau minjem malu ya, gelang cincin boleh ditaruh di sono, nggak apa-apa. Insya Allah doain supaya lancar pembebasan lahannya, amin ya robbal alamin. Dari saya mohon maaf, akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Hikmah yang Allah rahmati, dengan berakhirnya tausiah dan juga ceramah dari Bapak Kiai Ustadz Tile, maka berakhir juga